Di Paris, ibu kota mode dunia, gaun-gaun indah dari desainer ternama menghiasi etalase butik mewah di Champs-Élysées. Pakaian-pakaian ini bukan hanya simbol kemewahan, tetapi juga representasi kreativitas dan status sosial. Namun, di balik gemerlap dunia fashion ini, ada sisi gelap yang jarang terungkap. Pakaian-pakaian tak terjual, ini akhirnya berakhir ribuan kilometer jauhnya di pelabuhan kecil negara berkembang. Di sana, mereka tidak lagi menjadi simbol kemewahan, tetapi tumpukan sampah yang menghancurkan ekonomi lokal dan mencemari lingkungan. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kami kita perbaiki info menarik dari Kupas Fakta. Perjalanan mereka tidak berhenti di tempat sampah. Banyak di antaranya melakukan perjalanan ribuan kilometer ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, tempat di mana mereka diberi kehidupan baru. Tapi, disinilah paradoks dimulai. Apa yang dimulai sebagai karya seni di atas catwalk, kini berakhir sebagai limbah di pasar-pasar kita. Dan dalam perjalanan ini ada cerita yang jauh lebih gelap tentang eksploitasi, kerusakan lingkungan, dan dampak yang merusak ekonomi lokal. Ini adalah kisah tentang bagaimana sampah busuk dari negara maju tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga kehidupan di negara miskin. Dan ini adalah kisah yang perlu kita ungkap bersama. Dari Paris ke Indonesia, dari New York ke Ghana, perjalanan pakaian bekas adalah cerita panjang tentang perdagangan global yang tersembunyi di balik label donasi. Ketika masyarakat negara maju menyumbangkan pakaian mereka ke lembaga amal, mereka percaya telah berbuat baik. Tapi realitasnya jauh lebih kompleks. Tidak semua pakaian ini diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Sebagian besar justru menjadi barang dagangan dalam rantai perdagangan global yang melibatkan jutaan dolar setiap tahunnya. Proses ini dimulai di negara-negara maju. Pakaian-pakaian ini dikumpulkan melalui badan amal, kotak sumbangan, atau bahkan rumah tangga langsung. Setelah terkumpul, pakaian ini disortir menjadi beberapa kategori, barang yang masih layak dijual, yang bisa didaur ulang, dan limbah. Ketika pakaian ini meninggalkan negara asalnya, mereka tidak lagi disebut donasi. Mereka berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Tapi apa yang ada di dalam bal ini seringkali menjadi kejutan besar bagi pembelinya di negara tujuan. Ketika bal-bal ini tiba di pelabuhan negara berkembang, perjalanan mereka baru saja dimulai. Pakaian-pakaian ini kemudian dibeli oleh pedagang lokal dengan harga yang sangat murah, terkadang tanpa mengetahui isi sebenarnya dari bal tersebut. Proses ini seperti berjudi. Ada yang menemukan pakaian layak pakai, tetapi banyak juga yang hanya mendapatkan limbah. Dan disinilah masalah besar dimulai. Barang-barang yang tidak bisa dijual seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir, menambah beban lingkungan yang sudah berat di negara-negara berkembang. Perdagangan ini tidak hanya tentang pakaian. Ini juga tentang bagaimana negara-negara maju melemparkan tanggung jawab lingkungan mereka kepada negara lain. Dengan mengirimkan pakaian bekas ke negara berkembang, mereka secara tidak langsung menghindari biaya pengolahan limbah mereka sendiri. Namun, bagi negara-negara penerima, ini bukan hanya soal limbah. Ini adalah beban ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat lokal.
Pada akhirnya, pakaian-pakaian ini yang dulu menjadi simbol gaya dan kemewahan berubah menjadi masalah global. Sebuah paradoks yang sulit diselesaikan. Apakah pakaian bekas ini berkah atau beban? Di pasar-pasar tradisional, thrifting menawarkan harapan pakaian murah untuk mereka yang tidak mampu membeli barang baru. Tapi di balik harga yang terjangkau ini, ada harga lain yang harus dibayar oleh lingkungan dan oleh masyarakat. Bagi banyak orang, thrifting adalah cara untuk mendapatkan pakaian bermerek dengan harga murah. Tapi bagi pedagang kecil dan pekerja lokal, ini adalah pekerjaan yang penuh tantangan. Mereka berjibaku dengan barang-barang yang seringkali tidak layak pakai, bahkan berbahaya. Tidak hanya pedagang yang menderita, thrifting juga memengaruhi budaya dan ekonomi lokal. Banyak negara berkembang memiliki tradisi tekstil mereka sendiri, batik di Indonesia, kente di Afrika Barat. Namun, dengan membanjirnya pakaian bekas, industri lokal ini sulit bersaing dan perlahan memudar. Apa yang dimulai sebagai simbol budaya kini kehilangan tempatnya, digantikan oleh pakaian bekas dari negara maju. Ketika pakaian ini tidak terjual, mereka tidak hanya hilang begitu saja. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir atau dibakar, menciptakan polusi yang merusak lingkungan. Dalam siklus ini, negara-negara berkembang menjadi tempat penampungan limbah global, menanggung beban lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara maju. Dan ini tidak hanya tentang statistik. Ini adalah tentang manusia, tentang komunitas yang hidup di bawah bayang-bayang limbah ini. Thrifting mungkin tampak seperti solusi praktis, tetapi pada kenyataannya ini adalah lingkaran setan yang sulit dihentikan. Ketika satu sisi dunia menikmati kemewahan, sisi lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Dan di tengahnya, lingkungan kita terus menjadi korban. Ketika Anda melihat label pakaian murah di pasar thrifting, Anda mungkin bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita ke jantung sistem ekonomi global, kapitalisme. Pakaian bekas yang membanjiri pasar thrifting tidak muncul begitu saja. Sebagian besar berasal dari donasi individu di negara maju. Dari organisasi amal hingga tempat pengumpulan sampah tekstil, pakaian-pakaian ini kemudian dikemas dan dijual dalam jumlah besar oleh perusahaan yang mendominasi industri ini. Perusahaan-perusahaan besar di negara maju mendapatkan keuntungan dari setiap langkah dalam siklus ini. Dari donasi hingga distribusi, mereka mengontrol seluruh proses. Namun, bagaimana dengan negara-negara tujuan? Mereka hanya mendapatkan limbah dan masalah. Negara berkembang menjadi tempat pembuangan limbah dunia tanpa memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengelolanya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, di mana keuntungan hanya mengalir ke negara maju, sementara mereka harus menanggung beban sosial dan lingkungan. Namun, ada satu elemen yang sering terlupakan dalam pembahasan ini, konsumen. Mereka adalah roda penggerak utama yang membuat sistem ini terus berjalan. Setiap kali seseorang membeli pakaian baru tanpa mempertimbangkan kebutuhan, mereka secara tidak langsung mendukung sistem ini. Ketika pakaian ini dibeli, digunakan, lalu dibuang, konsumen sering merasa bahwa mereka telah berkontribusi untuk kebaikan melalui donasi. Tetapi kenyataannya, donasi ini adalah awal dari siklus yang merugikan negara-negara di belahan dunia lain. Kapitalisme telah menciptakan dunia di mana keuntungan menjadi prioritas utama tanpa memperhatikan dampaknya pada manusia dan lingkungan. Dan dalam sistem ini, thrifting bukanlah solusi, melainkan bagian dari masalah yang jauh lebih besar.
Dalam beberapa tahun terakhir, istilah sustainable fashion menjadi tren di dunia mode. Kampanye ini didukung oleh merek-merek besar dan influencer media sosial, mengklaim bahwa thrifting adalah cara untuk menyelamatkan planet kita. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya ilusi untuk menyembunyikan kebenaran yang lebih kelam? Konsumen seringkali percaya bahwa membeli pakaian bekas adalah tindakan ramah lingkungan. Namun, kenyataannya, industri fashion terus memproduksi lebih banyak pakaian setiap tahun. Dan ironinya, sebagian besar pakaian ini dirancang untuk tidak bertahan lama, mempercepat siklus konsumerisme. Label sustainable seringkali digunakan sebagai strategi pemasaran. Merek-merek besar memanfaatkan kekhawatiran konsumen terhadap lingkungan untuk menjual lebih banyak produk tanpa benar-benar mengurangi dampak lingkungan mereka. Thrifting mungkin tampak seperti solusi untuk limbah tekstil, tetapi itu hanya mengatasi permukaan masalah. Ketika pakaian bekas tidak laku dijual di pasar lokal, barang-barang ini akhirnya dibuang atau dibakar, menciptakan masalah lingkungan baru. Narasi fashion yang berkelanjutan dan thrifting sering dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Mereka menciptakan ilusi bahwa kita bisa membeli jalan keluar dari krisis lingkungan, sementara mereka terus memproduksi lebih banyak limbah. Pada akhirnya, thrifting hanya menjadi solusi sementara dalam sistem yang dirancang untuk gagal. Untuk menciptakan perubahan yang nyata, kita harus menggali lebih dalam, memahami akar masalah, dan menantang status quo. Dunia fashion yang kita kagumi tidak hanya menciptakan tren, tetapi juga konsekuensi yang besar. Dari gaun indah di Paris hingga tumpukan pakaian bekas di pasar negara berkembang, kita menyaksikan ironi dari industri yang bergerak cepat. Apa yang tampak kecil, hanya satu pakaian bekas yang kita beli atau buang, dapat memiliki dampak yang luar biasa bagi lingkungan, ekonomi, dan budaya. Pilihan kita, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah arah. Apakah kita memilih untuk mendukung industri yang berkelanjutan atau tetap menjadi bagian dari masalah global ini? Pikirkan tentang itu, karena pada akhirnya setiap keputusan adalah cerminan dari siapa kita dan dunia seperti apa yang ingin kita tinggali. Jika Anda peduli dengan masa depan lingkungan dan keberlangsungan budaya, mari kita mulai dari hal kecil. Pilihlah pakaian yang berkelanjutan, dukung produk lokal, dan sadari dampak dari setiap keputusan kita. Bagikan video ini jika Anda merasa pesan ini penting. Tulis komentar di bawah tentang bagaimana Anda dapat menjadi bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa membuat perbedaan. Ironinya, thrifting yang dimaksudkan untuk mengurangi limbah justru menciptakan beban baru bagi negara-negara berkembang yang harus menangani limbah dari negara maju.